Belum lama ini ada kabar yang bikin nyesek banget. Henry Surya, bos koperasi simpan pinjam Indosurya, dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kontan aja nasabah Indosurya yang hadir di persidangan itu menjerit histeris. Bagaimana bisa duit 106 triliun yang menguap itu tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan? Ini tentu sangat melukai rasa keadilan mereka, membuat mereka hilang kepercayaan pada hukum. Dalam kasus penggelapan dana nasabah Indosurya itu ada 3 nama yang jadi tersangka, yakni Henry Surya, Jun Indria, dan Suwito Ayub. Henry dan Jun telah dibebaskan oleh pengadilan, sementara Suwito sudah kabur ke luar negeri pagi-pagi saat kasus ini mencuat. Henry memang menyatakan memiliki itikat baik ingin menyelesaikan kasus ini. Dia misalnya menyebutkan telah melakukan pembayaran utang sebesar 2,7 T lewat mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang atau disingkat PKPU. Tapi sampai sekarang, para nasabah Indosurya yang lain itu mayoritas ya terkatung-katung nasibnya. Tidak ada penyelesaian yang memuaskan untuk para korban. Makanya Menko Polhukam Pak Mahfud MD mendorong jaksa agar melakukan banding. Korban harus mendapatkan keadilan. Pak Mahfud memang kecewa, tapi dia menghormati putusan hakim. Nah, kalau Pak Mahfud saja kecewa, apalagi para korban Indosurya ya, yang uangnya hilang. Dia berharap mudah-mudahan pengadilan mempunyai rasa iba kepada rakyat kecil yang kekayaannya dirampas. Para korban ini menaruh dana di koperasi tersebut dengan harapan dapat bagi hasil yang lumayan. Waktu itu, imbal hasil yang ditawarkan di kisaran 9-12% per tahun. Di saat bunga deposito hanya sekitar 5-7% di periode yang sama. Tapi ternyata uang mereka justru raib entah kemana. Kasus ini berawal dari tahun 2012. Waktu itu Henry Surya adalah direktur utama sekaligus pemegang saham dari PT Indosurya Inti Finance. Ketika itu, dalam rangka mencari modal usaha, PT Indosurya Inti Finance menjual medium term notes atau surat utang lah intinya. Namun pengumpulan dana via surat utang ini terbentur sejumlah larangan dari pemerintah. Oleh karena itu, timbullah akal-akalan Henry untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dengan cara mendirikan koperasi simpan pinjam. Dalam persidangan, tim jaksa penuntut umum mengungkap modus yang digunakan oleh Henry. Henry merekrut tenaga-tenaga marketing untuk mengumpulkan dana masyarakat dengan iming-iming bunga tinggi. Dengan baju koperasi simpan pinjam, Henry dan kawan-kawan jadi bebas bergerak. Tidak ada batasan berapa dana yang bisa disetor para korban karena aturannya yang memang nggak ada. Ada korban yang setor ratusan juta, ada yang 10 miliar, bahkan di atas 100 miliar per orang pun ada. Meski bajunya koperasi simpan pinjam, atribut koperasi seperti kartu anggota, simpanan wajib, simpanan pokok, rapat anggota, dan lain-lain tidak ada. Akibatnya, masyarakat yang menaruh uang di Indosurya tidak tercatat sebagai anggota. Nasib korban Indosurya jadi tidak jelas, karena statusnya pun tidak jelas. Licin betul Henry Surya dan komplotannya. Mereka tahu ada celah-celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam hukum, modus penipuan cara baru ini memang belum tertulis dengan gamblang dalam pasal. Kasus tipu-tipu investasi bodong seperti ini banyak banget terjadi. Makanya kalau pelakunya tidak mendapatkan hukuman berat, bakal muncul pelaku lain yang memanfaatkan celah-celah hukum seperti ini. Misalnya ada kasus asuransi sosial angkatan bersenjata Republik Indonesia Asabri. Selama tahun 2012 sampai dengan 2019 jumlah kerugian yang ditimbulkan sebesar 22,78 T. Kemudian ada lagi mega skandal asuransi Jiwasraya yang menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 16,8 T. Kasus lainnya adalah Wana Arta Life. Jumlah kerugian nasabah ditaksir mencapai 15 T. Bahkan izinnya sampai dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan maraknya investasi bodong ini, pada akhirnya masyarakat tidak akan percaya pada hukum. Dan ini akan menjadi persoalan serius jika sampai meluas. Negara akan rapuh karena rakyatnya tidak lagi percaya pada hukum dan pemerintah. Kasian banget nasabah korban penggelapan dana Indosurya itu. Ada yang stres sampai gila, bahkan ada yang meninggal dunia. Korban investasi bodong terus berjatuhan di banyak tempat, sementara para terdakwa
malah enak-enak dibebaskan. Ini mestinya menjadi tanggung jawab kita semua untuk terus bersuara agar dalam putusan banding dan kasasi nanti, para hakim mau mempertimbangkan hati nurani para korban. Keadilan harus ditegakkan di saat para korban kehilangan uang pensiun, biaya pengobatan, para pelaku itu justru hidup mewah, bahkan dibebaskan dari tuntutan. Sungguh, ini melukai rasa keadilan kita semua. Kita berjumpa lagi dalam Sis Grace on Mic selanjutnya.